Mari Analonga Mamorowa Ambundota. Marilonga lahir di Watunggere sekitar tahun 1855. Bapaknya bernama Longarowa dan ibunya bernama Kemba Kore. Waktu masih kecil, Longarowa memberi nama pada putra sulungnya itu Leba. Nama ini diambil dari nama sayuran pare atau paria yang rasanya sangat pahit. Longarowa berharap anaknya kelak menjadi seorang pemberani, tidak takut pada siapapun dan apapun. Namun, Leba ini sepertinya tidak cocok, sehingga Leba kecil selalu menangis dan sakit-sakitan. Longa menduga ada sesuatu yang tidak beres dengan anaknya itu. Suatu malam, Longarowa bermimpi agar dia mengganti nama anaknya dengan nama Mari. Mari nama jenis pohon yang kulitnya sangat pahit dan kayunya sangat keras. Berdasarkan mimpi itu, Longarowa segera mengganti nama anaknya Leba dengan nama Mari. Penggantian dan perubahan nama dari Leba menjadi Mari dilakukan dalam suatu upacara adat. Sejak saat itu, Leba yang telah menjadi Mari itu tumbuh sehat dan kuat. Watak pemberani mulai nampak dalam hidup keseharian. Meski masih kecil, Longa selalu mengajak anaknya Mari kemanapun dia pergi, termasuk berburu di hutan. Dengan cara seperti ini, Longa mengajar dan mendidik anaknya Mari untuk selalu bergaul dan bersahabat dengan banyak orang. Sedangkan berburu sebagai cara mendidik menggunakan senjata tajam seperti pedang, sau atau sonda, serta busur panah, wo'o, dan le'e. Longa juga mengajari anaknya bela diri, silat, serta ilmu-ilmu gaib lainnya. Marilonga tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Di setiap kampung yang dia kunjungi bersama ayahnya, mereka selalu mengajari silat kepada pemuda di kampung itu. Dengan cara itu, Marilonga memperlihatkan kebolehannya dalam bela diri dan menggunakan senjata tajam, pedang dan tombak, serta busur dan panah. Cerita tentang kebolehan Marilonga mulai tersiar kemana-mana. Suatu ketika, Marilonga mengembara sampai di Mauria, sebuah kampung yang berbatasan dengan Mego Maumere. Waktu itu, di Mauria ada perang antara orang Mauria melawan orang Mego. Orang-orang Mauria meminta bantuan Marilonga untuk ikut berperang melawan orang Mego. Perang itu akhirnya dimenangkan orang Mauria atas bantuan Marilonga. Marilonga mendapat banyak hadiah seperti emas, kuda, kerbau, dan seorang gadis yang bernama Bela Bajo. Gadis ini dijadikan sebagai istri Marilonga yang ketujuh, karena sebelumnya Marilonga telah memilih 6 istri, seperti Nderundoki, Kapimbipi, Faibilo, Weti Atu, Tidu, dan Aru Atu. Cerita tentang kebolehan Marilonga semakin meluas. Bukan saja Marilonga hebat dalam membela diri silat, tetapi dia juga mampu berperang melawan orang Mego dan memenangkan peperangan itu. Karena itu, Mosalaki Tanaria Longgawoda langsung mengundang Marilonga dan anak buahnya membantu mereka berperang melawan orang Liselande. Perang ini pun dimenangkan orang Tanaria atas bantuan Marilonga. Dari Tanaria, Marilonga dan anak buahnya yang kebanyakan adik-adik dan ipar-iparnya diundang Mosalaki Paopala dari Nuapu. Perang ini dimenangkan orang Nuapu atas dukungan Marilonga dan anak buahnya. Mosalaki Ndondo juga minta bantuan Marilonga dan anak buahnya berperang melawan Dikolawi. Lagi-lagi Marilonga memenangkan peperangan tersebut. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Marilonga menjadi bahan cerita masyarakat di kampung-kampung di wilayah Lio. Cerita tersebut terdengar pula di telinga Baranuri, seorang Mosalaki di Woloare Ende. Baranuri kabarnya sudah beberapa kali berperang melawan Raja Ende yang ingin menguasai wilayah Woloare
atas bujukan Belanda. Bahkan Baranuri pernah ditangkap Belanda dan dibuang ke Kupang, namun Baranuri bisa melarikan diri. Baranuri kemudian meminta bantuan Marilonga melalui Mosalaki Saga. Marilonga dan anak buahnya pun setuju. Perang melawan Raja Ende yang dibantu serdadu Belanda akhirnya dimenangkan Baranuri. Serdadu Belanda sangat heran atas kemenangan itu. Mereka menduga atas pihak lain yang ikut membantu Baranuri yang saat itu sudah mengungsi ke Manunggo'o karena Woloare sudah dikuasai serdadu Belanda. Dalam pertempuran itu, Putri Marilonga, Ndurumari, terkena tembakan serdadu Belanda di perutnya. Namun, Nduru masih bisa diselamatkan setelah diobati oleh ayahnya Marilonga. Belakangan, serdadu Belanda baru tahu kalau Baranuri dibantu oleh Marilonga. Serdadu Belanda pun tentu sangat marah. Karena itu, serdadu Belanda mencari cara untuk menangkap Marilonga dan anak buahnya. Serdadu-serdadu Belanda di Ende meminta serdadu Belanda di Maumere untuk menangkap Marilonga. Karena itu, serdadu Belanda di Maumere mencari Marilonga dan anak buahnya dengan menyusuri perkampungan di pantai utara Maumere, mulai dari Magepanda, Kota Baru, Ndondo, hingga ke Datu Ara, Ratenggoji. Penduduk-penduduk kampung itu disiksa dan dibunuh. Marilonga yang mendengar itu marah. Marilonga dan anak buahnya kemudian menghadang serdadu Belanda di Oasia. Pasukan serdadu Belanda yang tidak menguasai medan Oasia akhirnya dapat dikalahkan Marilonga dan anak buahnya dengan mudah. Sebagian serdadu Belanda gugur di Oasia dan sebagiannya lagi kembali ke Maumere meminta bala bantuan. Setelah bantuan serdadu dari Kupang dan Jawa tiba di Maumere, para serdadu Belanda itu langsung menuju ke Ndondo untuk menyerang Marilonga dan anak buahnya. Marilonga mencoba melawan, namun kalah dalam persenjataan. Dia kemudian menyuruh anak buahnya bersembunyi di hutan, sedangkan dirinya sengaja menyerahkan diri ke serdadu Belanda. Marilonga akhirnya dibawa ke Maumere dan dipenjara. Marilonga dipenjara hanya beberapa hari, dia berhasil melarikan diri dan tiba kembali di Watunggere. Pembesar Belanda yang mengetahui Marilonga melarikan diri dari penjara kembali membentuk tim operasi penangkapan. Mereka mengutus kurir menghadap Marilonga. Kurir itu menyampaikan kepada Marilonga bahwa Belanda ingin berunding dengan Marilonga, tetapi Marilonga menolak keinginan Belanda itu. Marilonga tahu bahwa hal itu hanya siasat busuk untuk menangkap dan memenjarakan dirinya. Pembesar Belanda di Ende sangat marah mendengar penolakan Marilonga itu. Serdadu Belanda dikirim ke Watunggere untuk menangkap Marilonga. Namun Marilonga menyambut pasukan Belanda dengan anak panah. Belasan serdadu Belanda tewas dalam penyerangan itu dan sebagian kembali ke Ende. Setelah sukses membantu Baranuri, Marilonga dan anak buahnya termasuk putrinya Ndurumari kembali ke Watunggere. Marilonga yakin serdadu Belanda akan menambah jumlah pasukan lalu menyerang mereka di Watunggere. Dugaan Marilonga tidak meleset. Melalui seorang kurir oleh Marilonga dinilai sebagai pengkhianat, Belanda minta Marilonga untuk berunding, tetapi permintaan itu ditolak. Serdadu Belanda marah dan langsung mengarahkan pasukan menyerbu Watunggere. Marilonga dan anak buahnya pun menyambut serbuan itu dengan anak panah. Selain Watunggere, Oasia juga dipakai tempat penghadangan pasukan Belanda. Strategi ini membuat serdadu Belanda kewalahan. Karena itu, pembesar Belanda mengutus lagi seorang kurir menemui Marilonga agar mau berunding dengan Belanda. Tetapi Marilonga menolak. Karena itu, pembesar Belanda di Ende sengaja menarik pasukannya dari Watunggere. Setelah itu, pembesar Belanda mengutus lagi seorang kurir menemui Marilonga di Watunggere. Kepada kurir, pembesar Belanda di Ende berpesan bahwa Belanda ingin mengangkat Marilonga sebagai Raja Watunggere. Sedang batas-batas wilayah kekuasaan Marilonga akan dibicarakan dalam perundingan di Ende. Atas saran anak buahnya, Marilonga akhirnya bersedia berunding dengan Belanda.
Marilonga minta agar selama perundingan ia tidak ditangkap dan tidak ada penyerangan terhadap anak buahnya meski mereka berada di Ende. Belanda pun setuju, hari perundingan disepakati. Pembesar Belanda di Ende kemudian mengangkat Marilonga sebagai Raja Watunggere dengan batas kekuasaan bagian timur dengan Endembawe, bagian barat dengan Watu Barat, bagian utara dengan Laut Flores, dan bagian selatan dengan Tanah Lise dan Buli. Selain itu, pembesar Belanda menghadiahkan Marilonga 2 pasang emas bergambar kuda dan tekukur. Sedangkan Marilonga membuat sebuah tugu perjanjian dan memberikan seekor kuda belang kepada pembesar Belanda. Acara serah terima hadiah itu disusul pula dengan permintaan dari Marilonga. Marilonga minta Belanda agar tidak bertindak semena-mena kepada masyarakat di Detusoko, Wologai, Peibenga, Lewagere, dan kampung-kampung lainnya. Awalnya Belanda patuh pada apa yang telah disepakati, tetapi setelah bala bantuan dari Kupang dan Batavia tiba di Ende, serdadu Belanda kembali menyiksa penduduk yang tidak bersalah. Marilonga marah, karena itu dia menggalang kekuatan untuk menghadang Belanda. Marilonga yakin Belanda akan datang di Watunggere. Penduduk Detusoko, Wologai, Peibenga, Mukureku, Kanganara disiksa. Sebagian bersembunyi di hutan dan menyampaikan ke Marilonga. Di kampung Lewagere, penduduk setempat memberontak atas sikap kejam Belanda, tetapi mereka kemudian lari ke hutan dan bersembunyi. Sebagian lagi tewas dianiaya Belanda. Dari Lewagere, serdadu Belanda dengan persenjataan yang modern terus merangsek Watunggere. Marilonga dan anak buahnya terdesak dan meninggalkan Watunggere. Kampung itu pun dibakar. Dalam kondisi terdesak, Marilonga memberi perlawanan seadanya. Namun tidak sedikit pula serdadu Belanda yang terkena anak panah dan tewas. Marilonga berprinsip, "Ule amite la ebara, kaila evalu sekisue. Sekisue wari leja iwa peto iwa gega." Yang artinya, selama burung gagak belum berubah warna jadi putih, Marilonga tidak akan melepaskan golok atau pedang bergagangkan gading, karena gagang gading itu tidak akan retak sekalipun dijemur di matahari. Setelah beberapa hari berperang, Marilonga menarik anak buahnya ke Poasia untuk beristirahat, mengatur strategi penyerangan, menambah persenjataan dan makanan. Setelah semuanya dirasa cukup, Marilonga kembali menyerang serdadu Belanda yang sudah menguasai Watunggere dan beberapa kampung lainnya. Dalam penyerangan ini, serdadu Belanda terdesak dan meninggalkan Watunggere. Marilonga menyusun kekuatan baru. Anak buahnya yang ada di beberapa kampung seperti Detusoko, Wologai, Peibenga diminta selalu memberi informasi ke Watunggere tentang pergerakan serdadu Belanda. Selain itu, di sepanjang jalan sekitar 1 kilometer sebelum masuk kampung Watunggere telah dipasang anak panah otomatis. Beberapa hari kemudian, puluhan serdadu Belanda dipimpin Kontrolur Kurverrier menggempur Watunggere. Belum sampai di kampung Watunggere, serdadu Belanda sudah diserang anak panah otomatis buatan Marilonga dan anak buahnya. Betapa terkejutnya Kontrolur, dia kemudian perintah anak buahnya membalas serangan itu dengan menembak ke arah datangnya senjata otomatis tersebut. Serdadu Belanda yang menyusuri jalan masuk itu tidak luput dari anak panah otomatis dan jatuh bersimbah darah. Sebagian serdadu yang mengejar Marilonga dan anak buahnya di hutan justru dihadang senjata rahasia buatan Marilonga dan anak buahnya. Melihat banyak serdadunya yang tewas, Kontrolur menarik pasukannya kembali ke Ende. Marilonga kemudian mengatur strategi baru. Dia merasa strategi perang gerilya yang diterapkan selama ini sudah diketahui serdadu Belanda. Marilonga rupanya tidak ingin keluar masuk hutan. Muncul gagasan untuk membangun sebuah benteng pertahanan, atau dalam bahasa Lio disebut potu. Karena itu, Marilonga dan anak buahnya mulai membangun benteng tersebut. Benteng dibangun dalam 7 lapis atau 7 bagian. Bagian pertama
atau bagian dalam susunan batu-batu besar. Bagian kedua diisi tanah. Bagian ketiga ditanami bambu berisi air. Bagian keempat berisi bongkahan tanah. Bagian kelima ditanami kayu deo. Bagian keenam disusun batu-batu besar. Dan bagian ketujuh atau bagian paling luar ditanami bambu yang ujungnya sudah diuncing dan digantung onak dan duri. Marilonga kemudian meminta Kelinusa, seorang anak buah kepercayaannya, untuk menghubungi anak buahnya di Detusoko, Peibenga, Mukureku, Detunio, dan Kanganara agar menghadang serdadu Belanda di kampungnya masing-masing. Di Detusoko, anak buah Marilonga adalah Tanifedo dan Sariwara, masing-masing dengan anak buahnya. Di Peibenga ada Reganggumbe dan anak buahnya. Di Mukureku ada Renggofedo dan Lapilopi dan anak buahnya. Di Detunio ada Salopi dengan anak buahnya, dan di Kanganara ada Lajamoja dan Pegagai, masing-masing dengan anak buahnya. Setelah selesai membangun benteng, Marilonga mengundang anak buahnya dari Detusoko, Peibenga, Mukureku, Detunio, Kanganara, dan beberapa kampung lain untuk mengatur strategi perang, sekaligus meresmikan benteng. Acara peresmian benteng diwarnai dengan tarian gawi atau tandak dan tarian hainggaja. Dalam suasana gembira, Marilonga meminta para lelaki di Watunggere dan kampung-kampung terdekat lainnya untuk membuat anak panah dan senjata sebanyak mungkin, sedangkan yang perempuan diminta mengumpulkan makanan. Senjata dan makanan itu disimpan di benteng. Sementara Tanifedo dan Sariwara, Reganggumbe, Renggofedo dan Lapilopi, Salopi, Lajamoja dan Pegagai pulang ke kampung mereka masing-masing agar menghadang serdadu Belanda di kampung masing-masing. Penghadangan harus dilakukan mulai dari Detusoko. Sementara di sepanjang jalan sebelum masuk Watunggere dipasang anak panah otomatis. Sementara di hutan-hutan di seputar Watunggere juga dipasang senjata rahasia. Malam harinya masyarakat di Watunggere menari tandak atau gawi. Kemudian Marilonga menari woge yang diikuti dengan bea Mari Analonga, Mamorowa Ambundota, Iwa Tau Iwa Paru, Vela Iwa Velu, Puuraria Lakatana Eojie, Watu Epawe, Mari Kajubai, Mimi Goma, Anambedi Topo Atabara Doga, Atabara Lule, Kala Abengereke, Atabaran Dindondando, Rago Abengerelako, Vela Abe Maevelu Du Nuwa Embu, Pana Abe Maepa Du Nuwa Ana, Bu kita Maerina ngala kita Maeba, Toko kita lakawatu, Tuka kita lakatana, Bo Abe Mana, Bo Begale, Bo Begele, Bo Begawa, Miu Vivi Maelanga, Lama Maelo, Lando laka aku mari suu, Vuli laka aku mari wangga, Pokeree, Valamata, Niabina Mata Dara. Usai bea, Marilonga menyampaikan sesuatu tentang mimpinya. Dia mengatakan bahwa matahari dan bulan telah mengajaknya pergi ke Kelimutu dan banyak orang yang mengikuti dia ke Kelimutu. Orang yang mendengar merasa sedih, mereka sepertinya susah merasa bahwa kali ini Marilonga akan kalah. Beberapa saat kemudian, sebuah benda berbentuk bulat turun dari langit yang disusul dengan guntur dan kilat. Orang-orang yang melihat benda itu menjadi takut. Namun, Marilonga menyambut benda itu. Dalam situasi cemas, Marilonga mengajak warga dan anak buahnya menari tandak atau gawi. Di tengah keramaian gawi, Kelinusa menerima utusan Belanda. Utusan itu ingin menyampaikan pesan dari pembesar Belanda di Ende untuk Marilonga. Kelinusa menghadang Marilonga dan menyampaikan maksud kedatangan utusan Belanda itu. Suasana itu sangat tegang.
Warga dan anak buah Marilonga tak berkedip menatap utusan Belanda itu. Utusan Belanda itu mengatakan kepada Marilonga bahwa serdadu Belanda akan segera mengepung Watunggere jika Marilonga tidak mau berunding. Marilonga tidak menggubris. Dia mengatakan apapun yang akan terjadi, mereka tidak akan merunding dengan Belanda. Sebab kalau berunding berarti menyerah. Marilonga sudah beberapa kali berunding, tetapi Belanda selalu ingkar. Setelah utusan Belanda itu pulang, Marilonga dan seluruh warga serta anak buahnya menuju tubuh musuh Mase di tengah Kanga. Mereka membawa berbagai senjata. Senjata-senjata itu dikumpulkan di tubuh musuh. Upacara adat Ra Anam Bendi sekaligus penyerahan kepada Dua Luluwula Ngga Ewanatana segera dilaksanakan. Kepada Dua Luluwula Ngga Ewanatana, Marilonga memohon kekuatan. Bajala kamiu ambu mamo ku kajo. Kami kira iwa kelo, leku iwa ngado. Pu miu jaga, kami bana leke jala eo masa, soso leke volo e molo. Nabu ina, atabara mo, mbouria, rama bewa kami. Pati se kami oleh negi, sama ngere kusim bedi. Pati se kami oleh meno, sama ngere kau kebot. Kami we tua ngere sua, kami we maku ngere watu. Setelah upacara adat, mereka semua menuju ke benteng. Marilonga dan beberapa anak buahnya berdiri di luar benteng. Sedangkan Weti, Bunga, dan Duru berada di pintu gerbang benteng. Sebagian anak buah Marilonga berjaga di sekeliling Watunggere dengan anak panah. Sementara di dalam benteng ada beberapa anak buah Marilonga yang siap mensuplai senjata kepada yang lainnya. Berselang beberapa saat terdengar suara tembakan, semakin lama semakin dekat dengan benteng. Marilonga dan anak buahnya semakin terdesak. Mereka mundur ke arah benteng. Anak buah Marilonga yang lain masih terus memberi perlawanan. Marilonga memerintahkan agar anak buahnya untuk masuk ke dalam benteng. Banyak anak buah Marilonga yang terkena tembakan, termasuk Kelinusa. Serdadu Belanda terus menyerang benteng. Serdadu Belanda yang ada di luar benteng mengejek Marilonga bahwa yang di dalam benteng hanya perempuan. Serdadu Belanda juga tidak yakin kalau Marilonga kebal senjata. Mereka meminta Marilonga tunjukkan bukti kalau memang dia kebal senjata. Ejekan serdadu Belanda ini membuat Marilonga terpancing emosi. Marilonga pun keluar benteng. Peluru serdadu Belanda menyambutnya, namun tidak satu pun yang bersarang. Marilonga membantai serdadu Belanda. Sebagian serdadu digiring ke benteng dan dibantai anak buah Marilonga. Letnan Jeffrey yang memimpin penyerbuan itu ikut memanasi Marilonga. Dia minta Marilonga berduel tanpa senjata. Marilonga pun keluar dari benteng, diikuti Weti, Bunga, dan beberapa anak buahnya. Hujan peluru meluncur ke tubuh Marilonga. Marilonga menyambutnya dengan menari sambil mengejek Letnan Jeffrey. Saat bersamaan terdengar suara gemuruh diikuti turunnya sebuah benda bundar sebesar nyiru. Letnan Jeffrey langsung menembak benda bundar itu dan jatuh pecah berkeping ke tanah. Marilonga mengambil pecahan benda bundar itu lalu menciumnya. Letnan Jeffrey meminta Marilonga menyerah. Namun Marilonga tidak menyerah. Dengan kekuatan seadanya, dia terus membantai serdadu Belanda. Letnan Jeffrey terus menembak Marilonga hingga peluru habis. Perkelahian adu pedang pun tak terelakkan lagi. Namun nasib sial menimpa Marilonga. Pedangnya yang tertancap di tubuh seorang serdadu Belanda sulit dicabut. Letnan Jeffrey dengan cepat menghantam bagian belakang kepala Marilonga dengan popor senjatanya. Dan seketika itu juga Marilonga rubuh bersimbah darah ke tanah. Serdadu Belanda kemudian membelah dada Marilonga dan ditemukan hatinya berbulu serta seekor lebah kuning. Begitu pula kisah perjuangan Marilonga. Awalnya jasad Marilonga tidak dikuburkan tetapi disimpan di pohon beringin. Saat ini tulang belulang Marilonga dikuburkan di dekat rumahnya di Watunggere. Bukti-bukti lain seperti senjata, anak panah, pedang masih disimpan cucu keturunan Marilonga.
Mari analonga mamorowa ambundota. Saya Bento Whiskey Sega. Nantikan video-video selanjutnya. Salam.